Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saya Ilman Nafian, jurnalis IDN Times. Hari ini kita kembali lagi dalam program Gen Z Memilih. Narasumber yang hadir di studio IDN Times ada Mbak Angki Yudhistia. Halo Mbak Angki. Halo Mas. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Makasih ya Mbak sudah hadir. Sobat Milenial dan Gen Z, Mbak Angki ini merupakan staf khusus Presiden Joko Widodo, kemudian Bendahara Umum Partai Perindo, dan yang terbaru, beliau juga menjadi juru bicara calon gubernur wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Mbak, ini ngomong-ngomong soal staf khusus dulu nih Mbak. Oke. Ini kan banyak ya obrolan kita hari ini ya. Ini kan mau berakhir nih masa jabatannya 20 Oktober 2024. Nah, kesan-kesannya seperti apa sih Mbak? Oke, kesan-kesannya ternyata cepat banget waktu berlalu ya. Iya. Dari 2019 sampai sekarang 2024. Kayaknya waktu ini berlalu tapi kayaknya tahun 2019 sampai sekarang kayak lama banget. Tapi hal yang paling saya ingat ini adalah bagaimana seorang presiden tuh sebenarnya menaikkan derajat saya sebagai seorang penyandang disabilitas. Dia mungkin gak kelihatan tuh teman-teman yang belum kenal. Jadi saya adalah seorang penyandang disabilitas tuli, nggak bisa dengar karena saya harus menggunakan alat bantu dengar seperti ini. Jadi alat ini saya pakai setiap hari untuk bisa berkomunikasi. Dan apalagi pada waktu 2020-2021 COVID ya. Dan semua orang pakai masker pada waktu itu. Jadi saya nggak bisa mendengar. Ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bekerja. Jadi tetap saya fokus untuk bekerja, caranya adalah dengan teknologi canggih. Sekarang suara bisa menjadi bentuk tulisan seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngobrol, jadi saya tinggal deketin aja ngobrolnya. Jadi suara itu bisa jadi bentuk tulisan, walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi saya bisa melihat. Nah, tapi kalau komunikasi dengan teman-teman komunitas, itu biasanya pakai bahasa isyarat. Jadi menyesuaikan aja. Ya. Mbak, tapi ada cerita berkesan gak sih Mbak selama jadi staf sus Jokowi? Cerita berkesan banyak banget ya sebenarnya, tapi yang pasti saya ingat banget bahwa ketika Pak Presiden itu memilih kita sebagai staf khusus Presiden, beliau itu memberikan kepercayaan penuh kepada kami para staf khusus Presiden untuk bekerja sesuai dengan latar belakang kami. Karena kan kami ini punya bidangnya masing-masing. Jadi pada waktu itu adalah tahun pertama itu saya sempat jadi staf khusus Presiden bidang inovasi sampai sekarang, dan juga pernah sempat menjadi juru bicara Presiden bidang sosial pada waktu itu. Nah, tapi lebih banyak untuk inovasi. Salah satunya adalah isu disabilitas. Sempat duduk bareng sama Pak Presiden sempat bertanya bagaimana negara mengakomodir kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas itu Mas 22,9 juta dan hampir 23 juta jiwa, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang banyak banget. 8,5% dan hampir 10% jumlah penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas. Dan jadi itu adalah perlu perhatian khusus dari negara. Dan kita berusaha mungkin untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, yang bagaimana bisa mengempower teman-teman penyandang disabilitas. Dan pada waktu duduk bareng dengan Pak Presiden pada waktu itu adalah saya merekomendasikan beliau bahwa negara harus hadir dengan kebijakan-kebijakannya. Sepanjang 2021 kebijakan itu sudah ada beberapa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan ada beberapa juga
peraturan pemerintah yang sudah disahkan sama beliau. Jadi sepanjang tahun itu saya, Pak Presiden, dan jajaran-jajaran menteri dan kementerian itu kami berhasil mensahkan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden dan beserta 1 lembaga Komisi Nasional Disabilitas. Oke, Mbak, ini kan Mbak sering bekerja dengan Pak Jokowi nih Mbak, sering ngobrol, sering dievaluasi juga. Nah, pernah dimarahin nggak sih Mbak sama Pak Jokowi? Nggak pernah, nggak pernah. Nggak pernah, dari 2019 sampai 2024 ini nggak pernah. Tapi kalau curhat, nangis pernah. Soal apa tuh Mbak? Pak, berat banget ya Pak ya di sini. Oh iya, saya ingat banget pada waktu itu ketika kita lagi rame-ramenya staf khusus presiden, dulu banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang tidak mendukung. Ya. Saya ingat banget pada waktu itu ketika kita pernah dikenalin ya di beranda istana, dan itu rame banget pada waktu itu. Dan kita ingat banget waktu itu yang dukung banyak. Dan dalam beberapa bulan juga kita dijatuhkan satu persatu, itu juga berasa banget. Dan kita dipanggil lagi sama Pak Presiden, dan ingat banget kita curhat berat banget ya Pak di sini. Dan kita benar-benar pada waktu itu merasa kali pertama kita berada di lingkungan baru, dan kita merasa beratnya, kita merasakan dinamikanya. Tapi Presiden lah yang menguatkan kita. Memang inilah dunia dinamika yang sesungguhnya. Jadi pada akhirnya kita ambil tisu, kita hapus air mata, kita bangkit lagi. Karena kita harus adaptif dengan cepat. Tapi itu beratnya kenapa tuh Mbak? Beratnya adalah saya pernah di luar pemerintah. Ya. Saya di dalam pemerintah juga pernah, walaupun sebagai non struktural. Kita memang tidak memiliki keputusan untuk teknis, tapi kami bisa mendapatkan situasi berkomunikasi. Beratnya adalah ketika kita melihat secara helikopter view bahwa waktu, tenaga, pikiran kita ini adalah untuk Indonesia, bukan lagi lingkungan sekitarnya. Dinamika ini kita melihat permasalahan itu kan bukan 1, 2, atau 3 masalah, tapi seluruh masalahnya. Dan bagaimana kita masalah ini tidak bisa kerja sendirian. Kita harus sinergi dan berkolaborasi. Kita dikejar oleh waktu. Kita juga harus mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada, atau kita juga harus mengetahui kebutuhan masyarakat dan bagaimana itu bisa menemukan solusi-solusinya. Dan itu direkomendasikan menjadi kebijakan-kebijakan. Itu bukan sesuatu yang gampang, khususnya untuk milenial. Ya. Ya kan? Mbak, ini kan udah masuk staf sus pemerintahan gitu Mbak. Apakah pernah ada yang meremehkan, wah ini mah disabilitas gitu? Pernah ada nggak sih Mbak diremehkan seperti itu? Kalau Mas Ilman sebagai jurnalis, pernah ada nggak melihat berita-berita kita diremehkan hal seperti itu? Kalau saya pribadi sih belum pernah melihat sih Mbak. Kalau kita melihat mungkin dari sosial media ya. Sosial media. Mungkin kalau lingkungan kita sekitar mendukung. Tapi kalau dilihat dari sosial media, saya pernah baca beberapa. Sebagai seorang perempuan, milenial, disabilitas pula. Ya. Itu kan pasti dipertanyakan. Kok bisa? Kenapa dia bisa? Nah, tapi hal itu yang membuat saya mengintrospeksi diri saya sendiri juga, Mas. Ya. Saya ini cukup layak nggak sih untuk ini? Tapi kan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ketika diberikan amanah, ketika diberikan mandat, ini adalah menjalankan sebaik-baiknya. Jadi saya berusaha untuk tetap fokus dengan tugas yang diberikan dan tetap berusaha untuk menjalankan semua sesuai dengan tupoksinya sampai saat ini. Baik, Mbak. Tadi kan disebutkan hampir 23 juta masyarakat Indonesia itu disabilitas. Nah itu apakah mereka sudah berapa persen yang sudah berdayanya Mbak? Oke, 23 juta penyandang disabilitas dengan berbagai ragam, sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Ini bukan suatu yang sedikit, ini jumlahnya sangat besar banget. Pada waktu itu kita
mensahkan berbagai peraturan-peraturannya. Ini adalah langkah pertama yang kita bereskan, itu adalah pendataan. Ya. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata, sehingga membuat lintas sektoral ini juga memiliki tantangannya masing-masing. Kami mengumpulkan lintas sinergi kementerian dimulai dari Kemendagri melalui dengan Dukcapilnya, Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, dan lain sebagainya. Case awalnya itu adalah pada waktu COVID. Ya. Pada waktu COVID, vaksin, ada yang mengalami sulit mendapatkan vaksin di lapangan karena KTP-nya. Dari situ kita menyadari bahwa ternyata banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata. Pertanyaannya kok bisa? Ya. Kenapa? Masih banyak keluarga yang menutup, mengurung anaknya penyandang disabilitas karena malu sebagai aib. Jadi ketika mau mendaftarkan anaknya dengan ragam penyandang disabilitas, dulu penyandang cacat, orang tua mana sih yang mau mendaftarkan diri anaknya cacat? Pikirannya nanti besarnya gimana? Iya. Ya kan. Makanya terminologi itu diubah menjadi penyandang disabilitas, termasuk kebijakan-kebijakan turunan ke bawahnya untuk penyandang cacat diubah menjadi penyandang disabilitas. Dan kita melakukan jemput bola kepada komunitas, sekolah, organisasi, orang tua bahwa pendataan ini penting supaya pemerintah ini tahu kebutuhannya dan program yang dibuat itu sesuai dan tepat sasaran. Iya. Kalau selama ini sasarannya masih belum tepat karena pendataannya itu yang harus diverifikasi lagi. Jadi akhirnya kita tuh benar-benar jemput bola untuk memvalidasi data. Sehingga validasi data itu bisa membuat lintas kementerian ini bisa bekerja sesuai dengan data. Oke. Mbak, tadi kan masih banyak masyarakat yang malu kalau misalkan punya keluarga yang disabilitas. Nah, selama ini pemerintah sudah memberikan edukasi ke masyarakat sejauh mana sih, Mbak? Untuk agar tidak malu gitu memiliki keluarga disabilitas. Pemerintah pusat itu nggak bisa kerja sendirian, Mas. Ya. Kita masih ada pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Jadi isu penyandang disabilitas ini bukan isu sosial aja, tapi juga isu kemanusiaan, isu human right, yang dimana lintas sinergi dan lintas sektoral untuk saling bahu-membahu untuk hal-hal isu ini. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, bencana, hukum, fasilitas, aksesibilitas, politik, pendataan, semua itu ada sekitar masing-masing. Jadi memang peraturan ini ada dari tahun 90-an dan diperbarui tahun 2016. Peraturan pemerintah ini kebanyakan dari 2019 sampai tahun 2021. Tapi ini juga harus dilanjutkan peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, perda. Dan itu memang bagaimana kepala daerah mendukung dan memprioritaskan isu penyandang disabilitas. Tantangannya di situ. Oke. Jadi walaupun ini baru dan belum sempurna, tapi setidaknya kami sudah mulai. Oke, Mbak. Mbak, soal keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi nih, Mbak. Apa aja sih, Mbak, yang berhasil di bidang disabilitas itu? Salah satunya atlet. Dari Pak Jokowi melalui Kemenpora, kita melihat beberapa atlet-atlet kita ini berhasil mencetak sejarah, bahkan menjuarai kompetisi Asian Para Games, Paralimpik, dan lain-lainnya. Ya. Dan menjadi juara, kita bisa melihat bahwa penyandang disabilitas ini berkibar, bertalenta di luar negeri. Nah, di dalam negeri ini kita bisa melihat dari beberapa hal, dari misalnya Kementerian BUMN merekrut penyandang disabilitas. Jadi pemerintah ini telah mewajibkan
untuk semua perusahaan merekrut tenaga kerja sebanyak 1% untuk swasta dan 2% untuk negeri dan untuk BUMN. Nah, UMKM, Ya. bagaimana kita mengempower dari pelatihannya sampai pendampingan sampai permodalan. Bagaimana Himbara ini juga saling bersinergi untuk pendampingan kepada para pelaku-pelaku UMKM. Kita paham bahwa kemampuan penyandang disabilitas ini kebanyakan adalah vokasi. Kita memaksimalkan untuk mereka bisa mandiri secara UMKM. Yang menjadi tantangannya ini adalah memang fasilitas. Karena fasilitas publik ini adalah otonomi daerah memang. Jadi bagaimana daerah-daerah ini, kalau dari pemerintah pusat bergerak, tinggal bagaimana mendorong pemerintah daerah. Oke, Mbak, ini masih soal staf sus nih, Mbak. Ini kan kemarin beberapa waktu lalu ramai soal asisten staf sus, kemudian ada pembantu asisten staf sus. Itu kan yang disorot tuh gajinya besar gitu kan, dianggap besar oleh warganet gitu. Nah, tanggapan Mbak Angki seperti apa, Mbak? Yang rame kemarin ya, Iya. saya rame kemarin tuh ketika saya juga dikasih tahu kok ada yang rame, ada yang ngirim-ngirim juga, ngirim-ngirim ke WhatsApp, ada yang ngirim-ngirim ke DM juga. Jadi saya juga baca-baca sih, Iya. dari baca-baca. Jadi asisten staf sus ini yang kemarin itu memang sudah tidak lagi berada di staf khusus presiden dari tahun 2023. Jadi ketika saya melihat itu memang sangat disayangkan sekali ketika kita curhat di sosial media ya, kita curhat di sosial media. Tapi hal itu ya sangat disayangkan sekali. Tapi buat kami yang masih menjadi staf khusus presiden, kita tetap kerja sesuai dengan tupoksi kita. Oke, tapi malu nggak sih Mbak disorot gara-gara hal kayak gitu? Malu lah, malu. Jadi semua orang jadi tahu ya. Ya. Jadi tahu, tapi ya kami mengikuti semua perangkat-perangkat yang sudah ditetapkan, Ya. khususnya Kementerian Keuangan. Tapi ya memang pada akhirnya kami apa adanya aja. Memang seperti inilah kami. Oke, Mbak, terakhir soal staf sus. Setelah 20 Oktober nanti akan kemana? Saya Ya. setelah 20 Oktober, saya masih tetap berada di dunia inklusivitas. Saat ini saya sedang pendidikan S3. S3 Komunikasi dan Leadership. Jadi saya terus mengupgrade ilmu untuk bisa self-development, untuk mengupgrade diri sendiri itu. Tapi saya nggak kemana-mana, saya masih tetap menjadi lingkungan ini. Tapi yang paling utama yang ingin saya lakukan adalah memperkuat jaringan organisasi penyandang disabilitas. Oke, Mbak, ini kan Mbak Angki juga sudah bergabung ke Partai Perindo menjadi bendahara umum, jabatan elit juga tuh Mbak. Nah, kenapa sih Mbak milih ke Partai Perindo? Ketika saya bergabung menjadi Partai Perindo ini memang sebagai bentuk mandat dan amanah yang diberikan, dan sebagai bendahara umum Partai Perindo. Ya. Saya melihat bahwa Partai Perindo khususnya Ketum Mbak Angela, kami berhubungan baik dan berkenal lama dan sering bekerja bareng juga. Jadi kami memiliki visi misi yang sama untuk progresifnya. Bagaimana cita-cita kami berdua pun sama, how to empower kelompok rentan. Kita melihat bahwa kelompok rentan ini jumlahnya cukup besar. Sebanyak 40% kelompok rentan, artinya 100 juta lebih kelompok rentan. Apa saja? Lansia, Ya. disabilitas, anak muda, perempuan. Hal yang ini nggak jauh dari saya dan Mbak Ketum. Dan karena punya visi misi yang sama inilah menyambut baik dan berjuang baik. Karena belajar dari pengalaman Mbak Ketum sebagai Wakil Menteri dan saya sebagai staf khusus Presiden, kami melihat bahwa setiap kebijakan itu memang ada political will. Ya. Karena kami sudah berada di sini dan kami bersama-sama untuk memperjuangkan kelanjutannya. Oke, tapi awal mulanya nih Mbak, awal mulanya ditawari sebagai bendahara umum Perindo itu gimana sih Mbak? After dari Pilpres ya, dari waktu Pilpres itu membuka banyak pengalaman
politik pada khususnya. Jadi pada waktu Pilpres itu saya belajar banyak, pengalaman baru juga, dan juga saya berkenalan dengan para ketua umum yang membimbing untuk saya lebih terbuka tentang bagaimana step by step di area politik ini. Dan hal-hal itu yang membuat saya terjun langsung. Jadi after dari Pilpres itu hubungan kita semua cukup baik. Dan ketika melakukan transformasi, Perindo bermaksud untuk melakukan transformasi, komunikasi itu terjalin. Ya. Jadi dari komunikasi itu terjalin, jadilah kita dukungan, amanat, mandat untuk di Perindo, untuk bisa berjuang bersama. Oke, selain tadi alasan yang sudah disampaikan, ini kan ada juga yang menganggap Perindo kan bukan partai parlemen. Nah, kenapa Mbak Angki mau gabung ke Perindo yang bukan partai parlemen? Saya punya pengalaman sebagai minority, disabilitas, perempuan, muda, dan tahu rasanya berjuang kalau tidak ada dukungan. Tapi saya bisa di titik ini karena keyakinan yang punya prinsip, mimpi untuk bisa menggapai harapannya. Dan itu pun menjadi frekuensi dengan perkarirannya. Ketika 5 tahun saya menjadi staf sus presiden ini, saya melihat bahwa masih banyak persoalan, kondisi-kondisi kelompok rentan yang suaranya belum terdengar. Dan buat saya ini adalah tergerak untuk menjadi perpanjangan mereka. Jadi Perindo ini seperti saya dulu. Dan saya tahu rasanya susah ya. Tapi saya yakin dan diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan. Yuk, bisa kok. Never give up. Kita pasti bisa, cuman caranya adalah kita melakukan strategi yang lebih matang untuk 5 tahun ke depan nanti. Oke, geser nih Mbak ke juru bicara Ridho Mbak. Nah ini kan Mbak Angki juga sudah jadi jubir pasangan Ridho nih Mbak. Nah apa sih yang akan Mbak Angki lakukan untuk memenangkan Ridho? Oke, nggak ditanya dulu nih kok bisa gitu ya, nggak pernah. Ya kan? Jadi awal mula dulu nih awal mula jadi juru bicara. Perindo ini memang punya 1 kursi di Jakarta. Di Jakarta. Kita memang punya 1 kursi di Jakarta. Dan koalisi di Jakarta ini ada 15 sikap partai yang kita untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Ya. Begitu ada di tim sesnya, Perindo ini memang dengan ekosistem. Background saya juga komunikasi Mas, karena saya S3 komunikasi, S1, S2, S3 komunikasi. Jadi bukan hal baru lah untuk komunikasi. Dan juga ekosistem Partai Perindo dengan MNC Group tentunya. Jadi inilah yang bisa kami kontribusikan dalam pemilihan. Salah satunya adalah untuk Jakarta. Nah, jadi strategi apa yang akan kita lakukan ini adalah tentunya strategi ini kita bersinergi dengan koalisi pendukung dan juga kami yakin karena dengan nomor urut 1 saat ini surveinya 51,8% menduduki nomor 1 dan kita terus mengglorifikasikan dengan ruang udara, tapi juga grassroots-nya kita bergerak. Jadi kita tuh nggak kerja sendirian. Tapi kita bersama-sama. Tapi Mbak Angki di jubir itu ada perkhususan bidangnya atau universal aja Mbak? Bisa ditanya apa aja gitu Mbak? Pada awalnya memang sesuai dengan latar belakang bidang sosial. Tapi karena pertama saya juga abang none Jakarta. Jadi saya KTP saya juga Jakarta. Saya bekerja di Jakarta walaupun tempat tinggalnya saya tergeser. Karena harga rumah di Jakarta tuh mahal banget, iya kan. Jadi bergeser ke pinggiran. Jadi saya sampai bilang sama Pak Ridwan Kamil, cita-cita saya mau punya rumah Pak
di Jakarta, tapi nggak mampu, mahal banget untuk kelompok-kelompok kita sebagai milenial. Nah dari situlah jadi berbincang sampai pada akhirnya Pak Ridwan Kamil pada waktu itu mengenalkan ini adalah juru bicara saya, salah satu juru bicara. Sampai dari situ seterusnya dipanggil, isunya macam-macam. Tapi saya belajar bahwa satu sisi tim ses ini menguatkan diskusi dengan pemikiran Pak Ridwan Kamil, diskusi dengan Pak Suswono, diskusi dengan tim ses. Jadi visi misi program gagasan ini dibuat memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tadi terkait dengan rumah hunian yang Pak Ridwan Kamil juga nyebut bakal bikin bangunan di atas kali, di atas pasar. Nah itu kira-kira ngawang-ngawang aja atau memang bisa terrealisasi sih Mbak? Bisa dong, karena gini, rumah vertikal yang dimana ini terintegrasi dengan sarana transportasi umum. Ya. Kita melihat milenial zaman sekarang, kayak tadi saya cerita, kita tuh kayaknya jauh banget ya, rumah kita, tempat kerja kita. Terus kita juga nggak punya waktu sama keluarga kita, berangkat pagi, pulang pagi lagi, atau pulang malam. Hal itulah yang membuat Pak Ridwan Kamil bahwa diperlukan untuk rumah vertikalnya itu. Pak Ridwan Kamil ini kan seorang arsitek. Ya. Beliau punya imajinasi. Dan bagaimana imajinasi ini untuk direalisasikan. Dan beliau ini punya pengalaman untuk bersinergi, berkolaborasi, bagaimana dari imajinasi ini menjadi nyata. Nah, hal-hal itu yang harus kita dukung karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Oke, Mbak, ini kan Pak Ridwan Kamil sempat menjanjikan akan memberikan lapangan kerja untuk disabilitas secara luas. Tapi kan faktanya pekerjaan di Jakarta itu mayoritas pekerjaan formal dan tidak semua perusahaan atau instansi juga merekrut disabilitas. Nah itu gimana tuh Mbak nanti realisasinya? Kita akan mengacu dari peraturan pemerintah pusat. Dan kita insya Allah jika terpilih ini tentu akan kembali mengevaluasi kebijakan peraturan gubernur. Bahwa peraturan gubernur ini untuk mewajibkan perekrutan. Pak Ridwan Kamil sudah melakukan ini di Jawa Barat untuk semacam diversity, equity, inclusion. Bahwa setiap perusahaan ini wajib dan punya program inclusion untuk merekrut tenaga kerjanya dari semua lintas sektor dan lintas industri, dan itu diwajibkan. Nah itu adalah salah satu komitmennya supaya apa? Supaya penyandang disabilitas ini mandiri secara ekonomi. Untuk menuju ekonomi kemandiriannya itu kan perlu aturan, perlu implementasi, dan perlu sinergi komunikasi lintas pihak antara pemerintah, daerah, dan juga perusahaan-perusahaan. Oke, Mbak, tapi kalau untuk dari disabilitasnya sendiri itu kesiapannya seperti apa sih Mbak untuk bekerja secara formal misalkan, seperti itu? Yang pertama kita harus melihat dari kondisi pendidikannya mereka. Ya. Sekolahnya, mereka sudah tepat belum sekolahnya. Ada sekolah luar biasa, ada sekolah inklusi. Ya. Lebih baik dan lebih bagus sekolah inklusi itu lebih bagus lagi, ya kan, lebih bagus lagi. Dan juga setelah dari itu bagaimana mengkonekkan sekolah luar biasa, sekolah inklusi dengan perguruan tinggi jika mereka mau lanjut sekolah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu bisa politeknik, informal, atau sekolah perguruan tinggi umum formal. Nah, dan itu saling membentuk ekosistem untuk bisa bekerja. Dan tentunya lapangan pekerjaannya ini adalah menjadi salah satu masalah yang menjadi atensi. Maka dari itu diperlukanlah adalah proyek-proyek lintas kelurahan dan membuat seperti semacam SCBD tapi SCBD itu nggak cuma hanya di Jakarta Selatan aja, tapi juga di berbagai Jakarta Utara misalnya, atau di Jakarta Barat atau segala macam, itu akan ada di mana bentuk lapangan pekerjaan ini akan terserap gitu. Yang pasti Jakarta ini berhubungan baik dengan pemerintah pusat. Jadi bagaimana kita bisa saling bersinergi satu sama lain. Oke, tapi kelompok disabilitas di Jakarta itu kira-kira ada berapa sih Mbak?
kelompok disabilitas di Jakarta. Jakarta ada berapa? Jakarta itu sekitar 700 sampai 800 ribu orang, itu hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Bisa kalikan aja mas. 10% Yes. dari warga Belum termasuk Jakarta. support sistemnya, Ya. keluarga, ibu, bapak, dan lain sebagainya. Oke, Mbak, terakhir nih Mbak, apakah yakin kelompok disabilitas di Jakarta mayoritas akan mendukung Ridwan Kamil Suswono? Saya berharap hal seperti itu. Dengan saya berada di sini, dan kami membutuhkan pemimpin yang berkebijakan, dan saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bisa dilihat salah satunya kemarin ketika kita ke Transjakarta, Ya. itu secara langsung kita bersama teman-teman disabilitas melihat bahwa banyak harus kita perbaiki. Dari haltenya, dari armadanya, dari petugasnya, dan subsidi. Bagaimana penyandang disabilitas ini dapat diberikan subsidi untuk penyandang disabilitas yang kurang mampu, untuk mereka bisa mandiri dan mereka bisa ke tempat kerja dan bisa mengakses berbagai transportasi. Kalau transportasi kan kita lihat ya, maksudnya terintegrasi. Ya. Jaklingko kita punya. Jaklingko itu kan ada semua terintegrasi, Transjakarta, MRT, LRT, Mikrolet. Nah, harapannya ini adalah nggak cuma sekarang, tapi diperbanyak dan diperpanjang lagi rutenya. Ya. Jadi ini kan aglomerasi, kawasan aglomerasi, Ya. Jabodetabek, Punjur. Nah, bagaimana teman-teman kita yang di pinggiran ini bisa di Jakarta nyaman dengan transportasi yang ada, termasuk penyandang disabilitas juga. Jadi kondisinya adalah apakah haltenya, apakah aksesnya itu sudah ramah belum terhadap penyandang disabilitas. Dan itulah saya di sini untuk memberikan masukan kepada beliau-beliau ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Angki. Luar biasa obrolannya Sobat Milenial dan Gen Z. Itu dia obrolan saya dan Mbak Angki, staf khusus Presiden dan juga juru bicara Cawagup nomor urut 1 Ridho. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube IDN Times. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Mbak, makasih banyak. Terima kasih.